Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya. Untuk kalian yang ingin melihat video sebelumnya, aku sudah membuatkan playlist di channel ini. Silahkan kalian lihat ya. Dan mari kita mulai alur ceritanya. Dimana Kangwo yang memasuki dungeon seorang diri dengan bekal informasi dari Seola bahwa monster Lizardman sangat sensitif terhadap suara. Bahkan pandangannya juga buruk. Seolah juga menyarankan untuk menyerang dengan cara diam-diam. Jika ada suara sedikit pun, Lizardman bisa mendatangkan segerombolan yang banyak. Kemudian di pertempuran Kangwo, dengan jurus iblisnya, Kangwo menyerang monster dengan bersamaan, yang membuat ledakan yang cukup besar. Karena suara ledakan tadi, banyak monster yang berdatangan. Tetapi monster cuma memandang saja. Mereka cuma menyaksikan keganasan Kangwo. Dengan senyum manisnya, Kangwo berpikir, ini sangat mudah. Haruskah aku memburu beberapa dari mereka lagi? Ketika sedang melamun, ada segerombolan tim party yang datang. Dengan percaya dirinya mereka mengatakan, lihatlah dirimu. Dan dari menilai dari equipment milikmu, sepertinya kau itu masih pemula. Apa kau ingin bergabung dengan perburuan kuil Andras kami? Dengan berpaling dan berjalan menjauh, Kangwo menjawab, aku sama sekali tidak tertarik dengan kuil kalian. Pergilah, aku lebih suka bertarung sendiri. Ketua tim yang mendengarnya sangat marah. Dia berkata, dasar jangkrik arogan. Dia seperti pemula, tapi dia sama sekali tidak bergeming. Tetapi karena dia sangat sombong, mari kita hajar dia sampai sekarat. Lalu seret dia. Sudah lama kita tidak melampiaskan rasa stres kita. Ketika jarak mereka cukup jauh, Kangwo menggunakan kesempatan itu untuk membunuh monster. Dengan skill apinya, monster bisa dikalahkan dengan mudah. Bahkan hampir semua mayat monster sudah dimakan olehnya. Dengan melihat skill milik Kangwo, dia berpikir, kurasa semua monster di dekat sini sudah kumakan. Memang lebih baik bermain aman daripada menyesal nantinya. Dan aku harus fokus untuk menaikkan level secepatnya. Ketika Kangwo sedang melamun, party yang tadi sudah menemukannya. Ketua tim berkata, woi, sebagai player yang lebih senior, aku ingin memastikan apakah player baru kami berburu dengan baik atau tidak. Mendengar perkataannya, Kangwo berpikir, ternyata para kroco-kroco tadi. Jelas saja dia terlihat seperti seorang penindas player yang lebih rendah. Kemudian Kangwo mengatakan, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Seperti yang kalian lihat, aku berburu dengan sangat baik. Kemudian dengan wajah sombongnya, ketua tim mengatakan, kau memang sangat sombong sekali. Yang kulihat dari pakaianmu masih bersih dan juga tidak ada mayat monster di sekitar sini. Kemudian dengan santainya Kangwo menjawab, kau benar, aku saat ini sedang istirahat. Dan bisakah kalian diam? Karena omong kosongmu itu jadi sedikit menjengkelkan. Dengan rasa marahnya, ketua langsung memegang pedangnya dan memukulkan lengan besinya. Dia mencoba membuat keributan agar monster-monster muncul dan menyerang Kangwo. Setelah selesai, ketua tim berkata, kau memang sangat sombong. Akan kuberi pelajaran agar kau menyesali keangkuhanmu itu. Sekarang kau mau apa? Mendengar dari suaranya, sepertinya ada puluhan monster yang menuju ke sini. Bukankah itu terlalu banyak bagi seorang pemula yang sombong sepertimu? Dengan tersenyum Kangwo menjawab, aku penasaran apa yang kau rencanakan, tapi cuma segini. Kalau kau berniat melakukannya, kau harus melakukannya dengan serius. Kemudian setelah Kangwo berbicara,
Dia mengeluarkan kekuatan yang membuat matanya menghitam. Dengan bersiap, Kang Wo langsung menggunakan skill miliknya yang membuat hempasan dan suara yang keras. Dengan rasa takutnya, ketua tim berteriak, "Woi, woi, dasar psikopat, hentikan itu. Apa yang kau lakukan dasar sinting?" Tak perlu menunggu waktu yang lama, puluhan monster mulai berdatangan. Mereka yang berlindung di dalam perisai sangat ketakutan dengan jumlah monster yang ingin menyerangnya. Dengan rasa panik, ketua berkata, "Apa kau setega ini? Bahkan dengan semua jumlah ini, apa kau ingin kita semua mati?" Kemudian Kang Wo meloncat dengan kecepatannya. Sambil berlindung di atas pohon, Kang Wo mengatakan, "Kau bilang Lizardman sensitif terhadap suara. Aku juga mengetahui itu dengan baik." Kemudian, monster melewati Kang Wo tanpa menyadarinya, karena dia menggunakan skill iblisnya yang bisa mengendalikan suara. Tetapi, monster dengan ganasnya langsung menuju ke arah tim tersebut. Tetapi dengan perisai milik penyihir, masih bisa ditahan dari serangan monster. Karena jumlah yang cukup banyak, bahkan perisai bisa ditembus oleh monster. Bahkan player yang di dalamnya langsung terbunuh. Ada juga yang langsung dimakan tanpa ada perlawanan. Bahkan ketua tim sangat takut melihat semua anggotanya dimusnahkan oleh monster. Bahkan ketua tim hanya bisa melihat dan tidak bisa menolong temannya sendiri terbunuh. Ketika monster sudah selesai memakan player yang lain, akhirnya giliran ketua tim. Dia sangat ketakutan. Bahkan sampai meminta tolong kepada Kang Wo untuk menolongnya. Dan dia mengaku salah atas perbuatannya selama ini. Tetapi Kang Wo malah tersenyum dan mengatakan, "Semangat ya senior." Mendengar perkataan Kang Wo membuat ketua tim emosi dan berteriak, yang membuat monster langsung memakannya cuy. Setelah kejadian itu, Kang Wo langsung mengurus semua monsternya. Dengan menggunakan skill miliknya, dengan mudah bisa membakar puluhan monster dengan cepat. Ketika semua monster sudah diatasi dan dibunuh semuanya, Kang Wo langsung menggunakan skill glutoni yang memakan mayat tanpa sisa. Tetapi tak lama kemudian muncul notif sistem, pemberitahuan bahwa skill milik Kang Wo tidak bisa memakan seorang manusia karena mereka dilindungi oleh sistem. Tetapi untuk Kang Wo sendiri hal tersebut tidaklah penting, karena dari memakan mayat monster tadi bisa meningkatkan kekuatannya cukup banyak. Kang Wo juga berpikir, "Aku tidak sabar membuka awakeningku, karena aku sudah berburu sebanyak ini. Seharusnya awakeningku tidak akan lama lagi akan terbuka. Semua itu hanya tinggal sedikit lagi." Setelah semua pertarungan itu, Kang Wo langsung pulang ke rumah. Seperti biasa cuy, Kang Wo sangat suka dengan Indomie. Dia sangat menikmati masakan yang dibuat seolah. Dengan senangnya Kang Wo berkata, "Makasih atas makanannya, Indomie memang yang terbaik. Tetapi aku akan kembali ke dungeon saat selesai makan nantinya." Kemudian seolah menjawab, "Bukankah kamu terlalu memaksakan diri? Kamu belum istirahat selama beberapa hari ini. Tetapi aku juga tidak ingin kalah. Kami akan berburu goblin untuk menaikkan level dan segera membuka awakeningku." Sambil memberikan minuman, seolah menambahkan, "Aku baru ingat karena kita membicarakan dungeon. Apakah kamu sudah dengar berita dari TV? Ada rumor yang bilang kalau ada penjahat player yang berkeliaran. Tapi berhati-hatilah saat di dalam dungeon." Ya, itulah nasihat yang diberikan untuk Kang Wo. Setelah selesai makan, Kang Wo langsung pergi bertarung. Tetapi Kang Wo masih kepikiran dari perkataan seolah. Dia berpikir, "Pada saat itu aku sudah mewaspadai sekitarku, dan tidak ada satupun saksi mata. Jika hanya melihat mayat mereka, bukankah tubuh mereka seperti dibunuh oleh Lizardman
Dan jika penjahat player yang dirumorkan itu aku, maka aku tidak perlu khawatir. Tapi aku juga tidak boleh terlalu merasa yakin. Aku harus bersiap untuk hal yang tak terduga. Ketika Kang Wo sudah selesai memakan mayatnya, notif muncul. Pemberitahuan untuk Kang Wo karena awakening telah terbuka. Karena merasa sihirnya meningkat, Kang Wo mencoba mengeluarkan skill apinya. Bahkan sekarang apinya lebih besar daripada sebelumnya. Kang Wo juga merasa jika segel iblisnya juga mulai melemah ketika mengalami awakening. Setelah merasa puas, Kang Wo mencoba memakan Magic Stone karena dari notif yang baru muncul. Kemudian Magic Stone ditaruh di atas mulut Gluttony. Bahkan perlahan-lahan dari yang utuh mulai meleleh. Seketika langsung dimakan cuy. Ketika sudah dicerna dan diserap, Kang Wo merasa kaget. Karena makan satu Magic Stone bisa memberikan demonic energi yang setara dengan satu monster. Dari kejadian tersebut, Kang Wo berpikir, aku jadi bisa meningkatkan kecepatan 2 kali lipat dalam menaikkan levelku. Sepertinya aku tidak perlu menjual Magic Stone lagi. Lagian aku juga sudah mendapatkan banyak uang. Karena Kang Wo sudah menyelesaikan dungeon, dia mencoba atribut skill yang dimilikinya. Karena dia merasa jika sekarang sudah bertambah kuat. Dengan mengikat baju di punggungnya, kemudian Kang Wo berlutut dan menghempaskan tangannya. Skill yang baru digunakan tersebut berupa sayap, yang bisa membuat Kang Wo terbang. Dia mencoba menyerap Magic Stone yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Kang Wo mencoba mencari keberadaan bos lizard berada. Ketika hendak fokus mencari mangsa, Kang Wo malah mendengar sebuah keributan di suatu tempat. Dengan kecepatan yang dia miliki, Kang Wo langsung berada di belakang mereka. Ternyata player kemarin yang bernama Taiso, dia mengalami pengkhianatan dari timnya sendiri. Bahkan player yang lain sampai terluka cuy. Kang Wo yang melihat keadaan mereka sangat bimbang untuk menyelamatkan atau tidak. Ketika penjahat sudah mulai menyerang dan ingin membunuhnya, seketika Kang Wo langsung kaget cuy ketika melihat aura dari pedangnya, dan dengan cepat langsung di depan Taiso. Dengan melihat aura milik penjahat, Kang Wo berpikir, bukankah itu demonic energi? Bagaimana mereka bisa mendapatkannya dan siapa sebenarnya mereka ini? Dari kemunculan Kang Wo, bahkan penjahat tidak merasa takut. Tetapi dengan rasa percaya dirinya, penjahat malah menerjang dan menyerang Kang Wo. Tetapi dengan sekali tamparan yang kuat, bisa membuat penjahat langsung terhempaskan dan menghantam ke tanah. Ketika hendak bangun, Kang Wo dengan sangat cepatnya langsung menyerang kembali. Dengan pukulan yang mengenai kepalanya, bahkan Kang Wo dengan sadis terus menampar penjahat tanpa henti. Melihat teman disakiti, penjahat yang satunya sangat marah cuy dan mencoba menolong. Tetapi ketika ingin menyerang Kang Wo, dengan satu hempasan satu tangan saja bisa membuat si penjahat terhempaskan dan menghantam ke pohon. Bahkan dari satu serangan Kang Wo saja bisa membuatnya pingsan. Kemudian Kang Wo menarik rambutnya dan berkata, "Woi, biar ku beri kau pertanyaan. Dari mana kau mendapatkan demonic energi?" Kemudian penjahat menjawab, "Bagaimana kau bisa tahu tentang itu? Tapi aku tidak bisa mengatakannya." Mendengar jawabannya, Kang Wo langsung menghantamkan kepalanya ke tanah berulang kali cuy. Kemudian penjahat diberi pertanyaan lagi oleh Kang Wo. Tetapi jawaban yang sama terus diucapkan. Dengan rasa marahnya, Kang Wo langsung menggunakan skill iblisnya. Dengan tatapan yang mengerikan dari iblis dan sentuhan tangan yang sangat besar miliknya, bisa membuat penjahat ketakutan sampai menangis. Karena sudah merasa putus asa, akhirnya dia membocorkan bahwa mereka mendapatkannya dari kuil. Mendengar temannya membongkar identitas kuil, dia membantahnya dan mengancam untuk membunuhnya nanti.
Tetapi Kang Wo dengan sigap menyerang penjahat yang satunya dengan skillnya. Bahkan dengan satu serangan saja bisa membuat dia terlontar dan berdarah. Itulah video kali ini. Simak video selanjutnya ya cuy, untuk penyerangan kuil Andras yang dilakukan Kang Wo. Bye. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, "We will